Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lestari, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 13 Tebong. Selamat datang di kelas bimbingan dan konseling SMA Negeri 13 Tebong. Kali ini kita berjumpa dalam layanan bimbingan klasikal dengan topik manajemen diri dalam belajar. Adapun tujuan pelaksanaan layanan klasikal ini adalah agar siswa mampu merancang kegiatannya sehari-hari untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif. Kemudian siswa dapat mengelola diri dengan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat belajar secara optimal. Lalu siswa dapat mengubah kebiasaan belajar yang kurang baik serta siswa mampu mengatasi masalah manajemen diri dalam belajar secara mandiri. Pentingnya manajemen diri dalam belajar. Yang pertama, menjadikan siswa dapat mengerjakan tugas sekolahnya secara tepat waktu. Lalu, tentunya siswa menjadi aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian, siswa juga dapat menyusun kegiatannya sesuai dengan prioritas. Lalu, mampu menjadikan diri siswa pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana cara memanajemen diri dalam belajar? Jawabannya yang pertama adalah menyusun jadwal belajar. Yang kedua, menerapkan 4 kuadran prioritas dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Cara menyusun jadwal belajar. Yang pertama, membuat list tugas belajar. Yang kedua, menentukan kapan jadwal pengumpulan tugas tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai membuat rancangan waktu belajar. Kapan waktu belajar, waktu istirahat atau bermain. Jangan lupa mengevaluasi kegiatan. Nah, jika ada kegiatan yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan belajar kita atau jadwal belajar kita, itu bisa kita kurangi dulu. Nah, kemudian mempertimbangkan cara belajar. Tergantung bagaimana cara belajar kamu. Nah, terapkan cara belajar yang kamu suka agar hasil belajar lebih efektif. Kemudian memanfaatkan waktu luang. Jika ada waktu luang, digunakan untuk beristirahat. Yang terakhir adalah komitmen atas jadwal yang telah dibuat. Nah, menerapkan 4 kuadran prioritas. Sebaiknya semua kegiatan harus dibagi menjadi 4. Nah, kita harus bisa mengkategorikan kegiatan mana yang mendesak dan penting untuk dilakukan sekarang. Lalu kegiatan mana yang penting tapi tidak mendesak. Nah, ini kita harus membuatkan jadwal yang tepat untuk kegiatan ini. Lalu kita juga harus bisa mengkategorikan kegiatan yang mana yang mendesak namun tidak penting untuk disegerakan. Dan kegiatan mana yang tidak mendesak atau tidak penting yang bisa kita tunda pengerjaannya atau kita skip aja. Untuk membuat 4 kuadran prioritas ini, kita harus membuat list semua kegiatan yang biasa kita lakukan di keseharian kita. Nah, nanti baru kita bisa memisahkan mana yang dikategorikan mendesak dan penting, tidak mendesak tapi penting, atau mendesak dan tidak penting, serta tidak mendesak dan tidak penting. Apabila kegiatan memisahkan 4 kuadran prioritas ini sudah dilaksanakan, jangan lupa untuk terus konsisten dalam menjalankan jadwal belajar yang sudah dibuat untuk ketercapaian hasil yang optimal. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah pantau diri, lalu kendali stimulus dan berikan ganjaran pada diri. Nah, maksudnya di sini adalah pantau diri, kita memantau sebatas mana kemampuan kita dalam melaksanakan kegiatan yang sudah kita buat tadi. Kemudian mengendalikan stimulus yang kurang baik yang bisa merusak jadwal yang sudah kita buat tadi.
Lalu selanjutnya adalah ganjar diri. Nah, kita harus memberikan ganjaran kepada diri kita apabila kita berhasil. Misalnya ketika kita berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, maka kita akan memberikan reward kepada diri kita seperti pergi healing, kemudian pergi refreshing. Nah, apabila kita tidak berhasil mengendalikan jadwal kita tersebut, kita memberikan hukuman kepada diri kita, misalnya harus melakukan A, B, dan C. Nah, seperti itu. Nah, ada faktor yang menghambat manajemen diri dalam belajar. Yang pertama, tidak memperhatikan waktu dalam beraktivitas. Kemudian ada hubungan yang tidak baik antara kita dan teman kita. Lalu ada kondisi keluarga yang ekonominya kurang baik, kemudian hubungan keluarga yang kurang harmonis. Adapun cara untuk mengatasi masalah yang bisa menghambat tadi, yang pertama, berlatih untuk menghargai waktu. Kemudian selalu bertukar pikiran dengan teman, selalu melakukan kegiatan sesuai dengan prioritasnya, dan tidak menunda-nunda pekerjaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Sekian kelas bimbingan dan konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.